Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai laporan atas laporan keuangan yang diaudit. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami di sini. Yang pertama, ada Faridatus Solihah dengan NIM 190810301054. Yang kedua, ada Della Sagitamala dengan NIM 190810301115. Dan yang ketiga ada Yasinta Ayudea dengan NIM 190810301116. Sebelum membahas lebih lanjut, yang pertama kita harus mengetahui apa itu laporan audit. Laporan audit adalah langkah terakhir dalam keseluruhan proses audit. Laporan audit penting untuk Perikatan Audit dan Assurance karena laporan tersebut mengomunikasikan temuan auditor. Artinya, pengguna laporan keuangan mengandalkan laporan auditor untuk memberikan keyakinan atas laporan keuangan perusahaan. Sehingga, auditor kemungkinan akan bertanggung jawab jika laporan audit yang dikeluarkan tersebut salah. Dalam hal ini, AICPA Auditing Standard Board menetapkan standar untuk entitas non-publik, dan PCAOB menetapkan standar audit untuk perusahaan publik. Akibatnya, format laporan audit untuk entitas publik dan non-publik saat ini berbeda. Selanjutnya yaitu mengenai laporan audit opini standar yang tidak dimodifikasi untuk entitas non-publik. Istilah standar di sini mengacu pada kata-kata seragam yang biasanya digunakan dalam laporan audit. Sedangkan opini yang tidak dimodifikasi mengacu pada fakta bahwa opini auditor tentang laporan keuangan tidak mengandung pengecualian atau kualifikasi material. Kemudian, auditor yang berbeda mungkin akan sedikit mengubah kata-kata atau penyajiannya, namun artinya akan tetap sama. Laporan audit opini standar yang tidak dimodifikasi ini berisi 8 bagian yang berbeda. Yang pertama yaitu judul laporan. Standar audit mengharuskan laporan diberi judul dan pada judul laporan audit terdapat kata independen. Misalnya, laporan auditor independen atau opini akuntan independen. Syarat judul harus ada kata independen mencerminkan kepada pengguna bahwa auditor tidak bias dalam semua aspek. Yang kedua yaitu ada alamat laporan audit. Yang dimaksud di sini yaitu kepada siapa laporan biasanya ditujukan, yaitu seperti perusahaan, pemegang saham, atau dewan direksi. Bagian yang ketiga yaitu paragraf pengantar. Paragraf pertama pada laporan ini menunjukkan bahwa perusahaan CPA telah melakukan audit. Paragraf pertama juga mencantumkan laporan keuangan yang diaudit termasuk catatan atas laporan keuangan serta tanggal neraca dan periode akuntansi yang tercakup dalam laporan laba rugi dan laporan arus kas. Bagian yang keempat yaitu tanggung jawab manajemen. Laporan harus menyertakan judul tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan paragraf yang menjelaskan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Tanggung jawab ini termasuk memilih prinsip akuntansi yang tepat dan memelihara pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang cukup untuk penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Bagian selanjutnya yaitu tanggung jawab auditor. Bagian ini harus menyertakan judul tanggung jawab auditor diikuti oleh 3 paragraf penjelasan. Paragraf pertama menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku umum. Paragraf ini juga mencatat bahwa audit dirancang untuk memperoleh jaminan atau keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Paragraf kedua menjelaskan ruang lingkup audit dan akumulasi bukti tentang jumlah pengungkapan dalam laporan keuangan. Sedangkan paragraf ketiga menunjukkan bahwa auditor yakin bahwa bukti yang cukup dan tepat telah diperoleh untuk mendukung opini auditor. Bagian yang keenam yaitu paragraf opini. Bagian ini harus menyertakan judul opini. Bagian opini ini menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit. Bagian dari laporan ini sangat penting sehingga seringkali seluruh laporan audit hanya disebut sebagai pendapat auditor. Paragraf opini dinyatakan sebagai opini, bukan sebagai pernyataan fakta mutlak atau jaminan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kesimpulan didasarkan pada pertimbangan profesional. Bagian ketujuh yaitu tanda tangan dan alamat. Tanda tangan mengidentifikasi perusahaan atau pihak yang melakukan audit. Biasanya, nama perusahaan digunakan karena perusahaan memiliki tanggung jawab hukum dan profesional untuk memastikan bahwa kualitas audit memenuhi standar profesional. Kota dan negara bagian dari perusahaan audit juga harus ditunjukkan. Bagian yang terakhir yaitu tanggal laporan audit.
Tanggal yang tepat untuk laporan adalah tanggal di mana auditor telah menyelesaikan prosedur audit yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Tanggal ini penting bagi pengguna karena menunjukkan hari terakhir tanggung jawab auditor untuk menelaah peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Selanjutnya yaitu mengenai kondisi untuk laporan audit opini standar tanpa modifikasi. Laporan audit opini standar tanpa modifikasi yang diterbitkan ketika keempat kondisi berikut telah terpenuhi. Pertama, semua laporan mulai dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, hingga laporan arus kas dimasukkan dalam laporan keuangan. Kedua, bukti yang cukup dan tepat telah dikumpulkan. Kemudian, auditor telah melaksanakan perikatan dengan cara menyimpulkan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Ketiga, laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat atau kerangka akuntansi lain yang sesuai. Dalam hal ini juga berarti bahwa pengungkapan yang memadai telah dimasukkan dalam catatan kaki dan bagian lain dari laporan keuangan. Keempat, tidak ada keadaan yang memerlukan penambahan paragraf penekanan atau modifikasi kata-kata atau opini auditor dalam laporan. Ketika keempat kondisi ini terpenuhi, laporan audit opini standar tanpa modifikasian untuk audit perusahaan non-publik ini diterbitkan. Laporan audit opini standar tanpa modifikasian ini disebut juga sebagai opini bersih karena tidak ada keadaan yang memerlukan modifikasi opini auditor. Kemudian, jika salah satu persyaratan laporan audit opini standar tanpa modifikasian ini tidak terpenuhi, maka laporan audit ini tidak dapat diterbitkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai laporan audit opini standar yang tidak dimodifikasi untuk perusahaan publik. Adapun di sini auditor selain menerbitkan laporan audit, auditor juga harus mengeluarkan pendapat tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Laporan audit opini standar yang tidak dimodifikasi untuk perusahaan publik mencakup 3 paragraf. Judul laporan, alamat, nama perusahaan CPA, dan tanggal laporan audit tidak termasuk dalam laporan audit untuk perusahaan publik. Paragraf pertama adalah paragraf pengantar yang menunjukkan bahwa audit telah dilakukan. Paragraf ini menunjukkan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan. Paragraf kedua adalah ruang lingkup paragraf. Paragraf ini menunjukkan bahwa audit dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan yang bebas dari salah saji material. Paragraf ruang lingkup ini juga mencatat bahwa audit dilakukan atas dasar pengujian. Selanjutnya yaitu paragraf ketiga. Paragraf ketiga adalah paragraf opini. Jika auditor juga menerbitkan laporan terpisah tentang pengendalian internal atas laporan keuangan, maka paragraf keempat akan mengikuti paragraf opini dan merujuk pada laporan audit tentang pengendalian internal. Selanjutnya yaitu laporan pengendalian internal atas laporan keuangan. Sarbanes-Oxley mengharuskan auditor perusahaan publik untuk melaporkan efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Standar audit PCAOB nomor 5 mensyaratkan audit pengendalian internal untuk diintegrasikan dengan audit laporan keuangan. Namun, di sini auditor dapat memilih untuk menerbitkan laporan antara laporan terpisah tentang pengendalian internal atas laporan keuangan atau dalam laporan gabungan atas laporan keuangan dan pengendalian internal atas laporan keuangan. Namun, laporan terpisah tentang pengendalian internal atas laporan keuangan lebih umum digunakan. Selanjutnya mengenai laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata. Nah, auditor itu telah melaksanakan tugasnya dengan hasil memuaskan dan laporan keuangan disajikan secara wajar, tetapi di sini auditor merasa penting atau perlu untuk memberikan informasi tambahan. Nah, beberapa hal atau penyebab laporan audit diberikan tambahan atau modifikasi kata-kata adalah yang pertama yaitu penerapan prinsip akuntansi yang tidak konsisten. Di sini terjadi apabila prinsip akuntansi yang berlaku umum itu tidak diterapkan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun, sehingga apabila ada perubahan prinsip akuntansi, maka auditor perlu memberikan penjelasan. Yang kedua yaitu keraguan mengenai going concern. Di sini auditor itu harus mampu mengidentifikasi adanya peristiwa yang dapat menimbulkan ketidakpastian fundamental perusahaan seperti kerugian operasional, ketidakmampuan membayar kewajiban jatuh tempo, kehilangan pelanggan ataupun bencana yang tidak dijamin asuransi, dan adanya tuntutan di pengadilan yang mengancam ketahanan perusahaan. Yang ketiga yaitu auditor setuju dengan penyimpangan prinsip akuntansi yang dirumuskan.
penyimpangan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku tidak perlu diterbitkan pendapat dengan pengecualian atau tidak wajar selama auditor itu mengemukakan hal tersebut dalam paragraf tambahan, serta auditor itu setuju apabila mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku pada saat itu akan menyebabkan informasi yang sesat. Yang keempat yaitu penekanan pada suatu hal atau masalah lain, di mana auditor itu biasanya menekankan pada hal-hal tertentu yang berkaitan dengan laporan keuangan. Meskipun auditor tetap memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian, tetap saja dibutuhkan paragraf penjelasan. Yang kelima yaitu laporan yang melibatkan auditor lain. Dalam keadaan tertentu, biasanya KAP itu bekerja sama dan mengandalkan KAP lain untuk mengerjakan sebagian audit apabila lingkup usaha kliennya itu sangat luas, sehingga di sini diperlukan paragraf penjelas. Selanjutnya mengenai penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian. Nah, kondisi yang menyebabkan penyimpangan itu antara lain yang pertama, ruang lingkup audit yang dibatasi. Nah, hal ini terjadi ketika auditor itu tidak dapat mengumpulkan keseluruhan bukti yang mencukupi untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan itu disajikan secara wajar. Nah, penyebab terjadinya ruang lingkup yang dibatasi ini adalah pembatasan oleh klien serta pembatasan di luar kendali klien dan auditor. Yang kedua yaitu laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, hal ini itu terjadi ketika laporan keuangan yang diaudit tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti IFRS ataupun juga GAAP, dan auditor itu tidak setuju dengan penyimpangan tersebut. Contohnya itu seperti penilaian aset tetap dan penilaian persediaan. Dan penyebab yang ketiga yaitu auditor itu tidak independen. Apabila salah satu dari tiga kondisi yang menyebabkan penyimpangan terjadi dan bernilai material, maka terdapat tiga laporan audit yang harus dikeluarkan. Laporan yang pertama yaitu qualified opinion. Nah, pada kondisi ini auditor itu yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Namun untuk pos-pos tertentu yang tidak berpengaruh kepada laporan keuangan secara keseluruhan terdapat pengecualian. Pengecualian yang pertama yaitu pengecualiannya disebabkan pembatasan oleh klien atau keadaan yang tidak memungkinkan dan pendapat audit, dan pengecualian yang kedua yaitu pengecualian pendapat saja yang disebabkan ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Lalu laporan yang kedua yaitu adverse opinion. Nah, adverse opinion ini disebabkan apabila auditor itu yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang menyesatkan dan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Nah, laporan jenis ini hanya diterbitkan apabila auditor itu mengetahui setelah melakukan investigasi yang mendalam bahwa tidak adanya kesesuaian antara laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian laporan yang ketiga yaitu disclaimer opinion. Nah, laporan ini dikeluarkan apabila auditor tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Nah, hal ini terjadi apabila ada pembatasan ruang lingkup audit atau ada hubungan dependen dengan klien. Selanjutnya mengenai materialitas. Suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material apabila pengetahuan akan salah saji tersebut itu mempengaruhi keputusan pemakaian laporan. Nah, di sini terdapat tiga tingkatan materialitas yang digunakan untuk menentukan opini apa yang akan dikeluarkan. Yang pertama yaitu jumlahnya tidak material. Nah, di sini terdapat salah saji tetapi jumlahnya itu kecil dan tidak mempengaruhi keputusan pengguna, sehingga laporan audit yang dikeluarkan itu adalah laporan audit wajar tanpa pengecualian. Yang kedua yaitu jumlahnya material tetapi tidak memperburuk laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, di sini itu terdapat salah saji yang akan mempengaruhi keputusan pengguna, tetapi salah saji tersebut itu tidak menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak wajar. Misalnya salah saji persediaan yang akan mempengaruhi total aset, kewajiban, pajak penghasilan, bahkan juga laba ataupun rugi. Nah, laporan audit yang harus dikeluarkan yaitu wajar dengan pengecualian. Yang ketiga yaitu jumlahnya sangat material atau menyeluruh sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan itu diragukan. Nah, di sini terdapat salah saji yang akan membuat keputusan yang salah bila bertumpu pada laporan keuangan secara keseluruhan. Contohnya, kesalahan mencatat penjualan yang akan mempengaruhi akun piutang, beban pajak, laba ditahan, yang pada akhirnya mempengaruhi aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, laporan audit yang harus dikeluarkan itu adalah tidak wajar atau menolak memberikan pendapat.
pendapat. Keputusan materialitas. Materialitas pada opini auditor pada praktiknya sulit diputuskan karena tidak ada pedoman yang jelas dan sederhana untuk memutuskan kapan sesuatu dianggap tidak material, material, atau sangat material. Evaluasi materialitas bergantung pada 1. Keputusan materialitas terkait kondisi non-GAAP atau prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Ketika klien gagal mengikuti GAAP, maka laporan audit akan berisi opini yang tidak dimodifikasi, hanya berupa opini yang memenuhi syarat atau opini yang merugikan, tergantung pada tingkat materialitasnya. 2. Jumlah nominal dibandingkan dengan tolak ukur. Evaluasi materialitas berdasarkan total salah saji nominal dalam akun yang terlibat dibandingkan dengan beberapa tolak ukur. Tujuannya untuk mengevaluasi materialitas secara keseluruhan. Auditor juga harus menggabungkan semua salah saji yang tidak disesuaikan dan menilai apakah mungkin ada salah saji yang tidak material yang jika dikombinasikan akan mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan. Ketika membandingkan salah saji potensial dengan suatu basis, auditor harus mempertimbangkan dengan cermat semua akun yang dipengaruhi oleh salah saji tersebut. 3. Measurability atau keterukuran. Jumlah nominal dari beberapa salah saji tidak dapat diukur secara akurat. Misalnya, tuntutan hukum dan akuisisi perusahaan baru setelah tanggal neraca. 4. Sifat item. Keputusan pengguna juga dapat dipengaruhi oleh jenis salah saji. Hal yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna yaitu 1. Transaksi ilegal atau curang. 2. Item material yang mempengaruhi beberapa periode masa depan walaupun di periode ini tidak material. 3. Item yang memiliki efek psikologis, misalnya item mengubah kerugian kecil menjadi laba kecil, mempertahankan tren peningkatan pendapatan atau memungkinkan pendapatan melebihi ekspektasi analis. 4. Item yang mungkin penting dalam menimbulkan konsekuensi dari kewajiban kontraktual, misalnya efek dari kegagalan untuk mematuhi pembatasan utang dalam mengakibatkan pinjaman material. 5. Keputusan materialitas pada kondisi batasan ruang lingkup. Ketika ada batasan ruang lingkup dalam audit, laporan audit akan menjadi laporan opini yang tidak dimodifikasi standar, laporan dengan cakupan dan opini yang memenuhi syarat, atau laporan penafsiran, tergantung pada materialitas dari batasan ruang lingkup tersebut. Kondisi yang membutuhkan modifikasi opini. 1. Auditor tidak independen. Ketika auditor tidak independen dan auditor mengetahui jika perusahaan tidak mengikuti prinsip akuntansi secara keseluruhan, maka laporan opini auditor harus dimodifikasi. 2. Terdapat batasan ruang lingkup. Ketika terdapat batasan ruang lingkup dan keraguan substansial tentang kemampuan kelangsungan usaha perusahaan, maka laporan opini audit harus dimodifikasi. Kategori utama batasan ruang lingkup yaitu 1. Disebabkan oleh klien. Jadi auditor harus memperhatikan kemungkinan bahwa manajemen berusaha mencegah penemuan informasi yang salah saji. 2. Disebabkan oleh kondisi di luar kendali baik klien atau auditor yang biasanya terjadi ketika auditor ditunjuk setelah tanggal neraca klien. Auditor akan mengkonfirmasi piutang, pemeriksaan fisik inventaris, dan prosedur penting lainnya yang memungkinkan dilakukan dalam keadaan tersebut. 3. Terdapat keraguan substansial tentang kemampuan perusahaan. Ketika terdapat keraguan substansial tentang kemampuan perusahaan dalam informasi tentang ketidakpastian yang tidak cukup diungkapkan dalam catatan kaki, maka laporan opini audit harus dimodifikasi.
4. Terdapat penyimpangan dalam penyusunan laporan keuangan. Ketika perusahaan melakukan penyimpangan dalam persiapan memenuhi laporan keuangan dengan GAAP dan prinsip akuntansi yang sudah diterapkan, atau perusahaan melakukan dan menerapkan prinsip akuntansi yang digunakan secara tidak konsisten dari tahun ke tahun, maka laporan opini audit harus dimodifikasi. Dari kondisi tersebut, dampak pada laporan auditor adalah sama, yaitu modifikasi opini, tetapi interpretasi materialitasnya kemungkinan berbeda. Proses keputusan laporan auditor. 1. Menentukan kondisi penyimpangan. Menentukan apakah ada kondisi yang menyimpang dari standar opini yang tidak dimodifikasi. Jika tidak ada kondisi menyimpang, maka auditor akan mengeluarkan laporan audit opini yang tidak dimodifikasi standar. 2. Menentukan materialitas. Menentukan materialitas ditujukan untuk setiap kondisi. Ketika ada kondisi yang menyimpang dari opini yang tidak dimodifikasi standar, maka auditor akan mengevaluasi dampak potensial terhadap laporan keuangan. Jadi, auditor harus memutuskan apakah kondisi penyimpangan tersebut menyebabkan dampak yang material atau tidak. 3. Menentukan jenis laporan sesuai kondisi materialitasnya. Kondisi materialitas diukur ketika 1. Jumlahnya begitu material, sehingga paragraf pendahuluan akan dimodifikasi untuk menunjukkan bahwa auditor tidak dapat memperoleh bukti yang sesuai dan memadai untuk memberikan opini audit. Kemudian pada 2 paragraf terakhir di bawahnya menjadi tanggung jawab auditor yang masuk dalam laporan audit opini standar yang tidak dimodifikasi. Kedua, ketika klien gagal untuk memasukkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan yang wajar dalam tubuh laporan atau dalam catatan kaki yang terkait, maka akan menjadi tanggung jawab auditor untuk menyajikan informasi dalam laporan audit untuk memberikan paragraf tambahan pada laporan audit tersebut. Yang keempat adalah menulis laporan audit. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.